Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu melanjutkan kegiatan rutin kita. Kita duduk sebentar setelah sholat maghrib 10 hingga 15 menit untuk bersama-sama mengkaji agama kita, agama Islam, yang semoga Allah berikan petunjuk kepada kita untuk bisa kemudian mengamalkannya, menjadi amal soleh kita dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Bapak Ibu melanjutkan pembacaan risalah Salasatul Usul karya dari Al-Imam Muhammad bin Sulaiman. Pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 2 perkara dari muqaddimah yang kedua, yakni kita sudah menyelesaikan perkara yang pertama dan perkara yang kedua, di mana kesimpulan dari perkara yang pertama adalah keharusan bagi kita untuk mengikuti Rasul atau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan dari perkara yang kedua adalah kewajiban kita untuk bertauhid atau larangan dari perbuatan syirik. Ini 2 kesimpulan pada perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Kewajiban untuk mengikuti Rasulullah dan larangan berbuat syirik alias kewajiban untuk bertauhid. Kemudian Bapak Ibu, malam ini kita akan menyelesaikan muqaddimah yang kedua dengan membacakan perkara yang ketiga, perkara yang terakhir. Penulis beliau mengatakan as-salisatu, perkara yang ketiga adalah anna man atau ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Penulis beliau mengatakan perkara yang ketiga adalah anna man atau ar-rasula, barang siapa yang mentaati Rasul, berarti perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wahadallaha, dan mentauhidkan Allah, berarti perkara yang kedua. Barang siapa yang mengikuti Rasul dan mentauhidkan Allah, maka di antara sikap yang harus dibangun adalah bagi orang yang sudah mengikuti Rasul dan mentauhidkan Allah adalah la yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya muwalatu, memberikan loyalitas, memberikan kesetiaan kepada man hadallaha wa rasulahu, kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qaribin, walaupun orang-orang tersebut adalah kerabat terdekat. Jadi Bapak Ibu, perkara yang ketiga adalah sikap yang harus kita bangun setelah kita mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, yaitu sikap untuk tidak berloyalitas,
tidak memberikan kesetiaan kepada siapa? Kita dilarang untuk berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya tidak boleh bagi kita untuk memberikan loyalitas. Loyal kepada mereka tidak boleh. Setia kepada mereka tidak boleh. Yaitu orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walau kana aqraba qaribin. Walaupun mereka adalah orang-orang yang terdekat, kerabat keluarga kita. Tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan di antara dalilnya yang melarang kita untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya adalah surat Al-Mujadilah ayat 22. Ketika Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa yadahum birahmin wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka ini berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan iman di dada-dada mereka, dan Allah berikan pertolongan dengan menguatkan mereka. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka adalah golongan Allah, dan golongan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Maka Bapak Ibu, dalam surat Mujadilah ini Allah menegaskan bahwasanya tidak akan kita dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka ini berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun mereka ini adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka. Tidak akan pernah mereka saling berkasih sayang. Karena yang satu adalah orang yang beriman kepada Allah, dan yang satu adalah orang yang menentang Allah. Sehingga Ibnu Katsir, beliau menjelaskan atau mengomentai ayat ini dengan mengatakan, di antaranya adalah peristiwa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ketika beliau Abu Ubaidah ini berdiri di barisan Rasulullah ketika perang Badar. Kemudian menghadapi golongan orang-orang kafir Quraisy. Dan ternyata di golongan kafir Quraisy di situ ada Abdullah bin Al-Jarrah. Yang Abdullah bin Al-Jarrah ini adalah bapaknya Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah, sang anak, berada di barisan Rasulullah. Bapaknya yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah berada di barisan kafir Quraisy. Dan mereka pun akhirnya saling berperang. Dan akhirnya Abu Ubaidah membunuh bapaknya. Karena bapaknya tidak mau beriman dan justru malah berada di barisan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Abu Ubaidah membunuh bapaknya. Yang bapaknya ini adalah termasuk orang-orang kafir. Sehingga dengan peristiwa ini akhirnya Umar bin Khattab pun beliau merasa kagum dengan kesetiaan Abu Ubaidah kepada Islam dan memerangi bapaknya sendiri. Maka Umar mengatakan, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, tentu kekhalifahan akan aku serahkan kepadanya.
Ini menunjukkan pujian Umar kepada Abu Ubaidah karena beliau teguh di atas keimanannya, membela Nabi dan berperang bahkan dengan bapaknya sendiri, membunuh bapaknya yang malah bergabung dengan barisan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam prinsip loyalitas memberikan kesetiaan, Rasulullah beliau memberikan kepada kita rambu-rambunya. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Rasulullah beliau mengatakan dalam hadis sahabat yang mulia Amr bin Al-As, Rasulullah mengatakan, ala inna ala abi fulan laisuli bi auliya'a. Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah kekasihku. Padahal Abu Fulan ini termasuk kerabatnya Nabi. Tetapi Nabi mengatakan mereka bukan kekasihku. Laisuli bi auliya'a, bukan kekasihku. Innama waliyallahu wa solihul mu'minin. Tetapi kekasihku adalah orang-orang beriman yang soleh. Sehingga Imam Nawawi beliau menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menyimpang itu tidak boleh kita berikan loyalitas. Orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita berikan loyalitas atau kesetiaan kepada mereka, walaupun mereka adalah kerabat kita sendiri. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka kita harus memberikan loyalitas, kita harus memberikan kesetiaan kepada mereka, walaupun mereka bukan kerabat kita. Sehingga bagi orang muslim itu yang menjadi patokan bukan kerabat, bukan keluarga, apalagi suku, bukan. Tetapi yang menjadi patokan adalah iman atau tidak iman. Ketika orang itu beriman, maka kita harus loyal kepada mereka, kita setia kepada mereka, walaupun bukan kerabat kita. Tetapi ketika orang itu tidak beriman, menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita memberikan kesetiaan, tidak boleh kita loyal walaupun berasal dari kerabat kita, walaupun berasal dari keluarga kita. Sehingga prinsip setia atau loyal dan prinsip berlepas diri atau warok adalah tergantung kepada keimanan, bukan kepada keluarga. Yang penting orang itu beriman, maka kita loyal kepada mereka. Dan kita berlepas diri, walaupun keluarga kita, tetapi menentang Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah untuk memperjelas lagi, pada pertemuan yang akan datang, kami akan berikan beberapa contoh loyalitas yang dilarang. Loyalitas yang dilarang, yaitu loyalitas yang diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya atau orang-orang kafir, di mana loyalitas ini bisa mengakibatkan seseorang itu keluar dari Islam. Insya Allah contoh-contohnya kami berikan pada pertemuan yang akan datang, semoga bisa lebih memberikan penjelasan lagi. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada perkara yang ketiga atau perkara yang terakhir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.